semua, perkenalkan nama saya Dery Setiawan dengan NIM 18130910101. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa jenis tanaman liar yang bermanfaat sebagai obat. Pada hal ini, saya melakukan observasi di dua tempat yang berbeda, yaitu pada area persawahan dan area tepi sungai di pinggir jalan. Untuk yang pertama, pada area persawahan, saya menemukan 5 jenis tanaman liar. Yang pertama, tanaman dengan nama jotang kuda, atau dalam nama ilmiah disebut sebagai Synedrella nodiflora. Tanaman ini mengandung beberapa senyawa antara lain alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, fitosterol, dan juga terpenoid. Adanya kandungan-kandungan senyawa tersebut, tanaman ini pun memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai pengobat radang. Kandungan senyawa aktif yang terdapat pada jotang kuda seperti flavonoid, alkaloid, serta glikosida dapat menekan dan menghambat radang pada tubuh. Kemudian yang kedua, bisa mengatasi penyakit diare. Kandungan flavonoid dalam jotang kuda dapat mengurangi jumlah feses yang basah dan mengurangi radang pada usus sebagai penyebab diare. Kemudian tanaman yang kedua, ada yang disebut sebagai sawi langit, atau dalam nama ilmiah disebut Vernonia cinerea. Tanaman ini digunakan untuk pengobatan antiinflamasi. Kandungan dari tanaman ini yang memiliki efek antiinflamasi tersebut antara lain adalah saponin dan juga flavonoid. Kemudian tanaman yang ketiga ialah tanaman kencana wungu, atau biasa disebut sebagai pletekan dengan nama ilmiah Ruellia tuberosa. Daun dari tanaman ini mengandung senyawa polifenol, dan akar dari tanaman ini mengandung flavonoida yang merupakan antioksidan terampuh yang membantu tubuh dalam menangkal radikal bebas. Pletekan atau Ruellia tuberosa ini dapat digunakan sebagai antidiabetik. Daunnya mengandung polifenol yang bersifat merangsang perbaikan sel-sel beta sehingga dapat meningkatkan produksi insulin. Kemudian tanaman yang keempat adalah tanaman maman lanang, atau juga biasa disebut dengan maman ungu dengan nama ilmiah Cleome rutidosperme. Tanaman ini mengandung alkaloid dan flavonoid. Adanya senyawa tersebut, tanaman ini memiliki sifat sebagai anti kanker. Kemudian yang kelima, yaitu adalah tanaman rumput gajah. Tanaman ini mungkin sudah tidak asing bagi kita karena cukup sering dijumpai di areal persawahan. Tanaman ini awalnya hanya digunakan sebagai pakan ternak saja. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Penicetum purpureum. Tanaman ini memiliki manfaat obat bagi manusia, antara lain sebagai obat paru-paru, mengatasi sakit perut saat datang bulan, mengatasi penyakit saluran kandung kemih, dan sebagai obat insomnia. Kandungan yang ada pada rumput gajah antara lain ada tanin dan juga etanol. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada areal tepian sungai di pinggir jalan. Dari areal ini saya juga menemukan 5 tanaman. Yang pertama, ada tanaman anting-anting dengan nama ilmiah Acapella indica. Tumbuhan anting-anting memiliki efek farmakologi sebagai anti radang, antibiotik, astringen, dan peluru air seni. Menurut penelitian, senyawa yang terkandung dalam tanaman ini antara lain aleuron, steroid, alkaloid, saponin, dan juga flavonoid. Kemudian tanaman yang kedua ada menira, atau dalam nama ilmiah disebut sebagai Phyllanthus niruri. Tanaman ini merupakan tanaman liar yang dapat tumbuh di segala musim dan merupakan tumbuhan yang memiliki beberapa khasiat, antara lain sebagai anti kanker, kemudian sebagai obat hepatitis, obat demam berdarah, dan juga kencing batu. Tanaman ini mengandung beberapa senyawa antara lain filantin, hipofilantin, damar, kalium, tanin, saponin, flavonoid, dan juga terpenoid. Kemudian tanaman yang selanjutnya ada yang disebut dengan tanaman kembang sore, atau dalam nama ilmiah disebut sebagai Abutilon indicum. Adapun beberapa manfaat dari tanaman ini, daunnya biasa digunakan untuk menghentikan pendarahan, mengobati sakit kepala, demam, dan juga sifilis. Air rebusan daun juga digunakan untuk obat kumur bagi penderita gigi berlubang dan peradangan gusi.
serta dapat membersihkan luka pada mulut. Bagian lain yang bermanfaat adalah bunga dari tanaman ini yang dihaluskan dapat mengobati batuk, dan juga akar dari tanaman ini dimanfaatkan sebagai pereda demam dan mengobati penyakit pada saluran kemih. Pada tanaman ini mengandung beberapa senyawa antara lain asam amino, asam organik, zat gula, dan juga flavonoid. Selain itu, biji pada tanaman ini juga mengandung minyak rafinose. Tanaman keempat ialah tanaman kubis gantung gembala, atau dalam nama ilmiah disebut sebagai Chapsela bursa pastoris. Kubis kantung gembala ini dilaporkan mengandung beberapa senyawa kimia termasuk flavonoid, polipeptida, kolin, asetilkolin, histamin, tiramin, asam lemak, sterol, asam organik, dan beberapa senyawa lainnya. Sejumlah zat asam yang diisolasi dari ekstrak tanaman ini diketahui dapat menjadi sebagai agen antitumor. Zat asam tersebut diidentifikasi sebagai asam fumanat dan efektif dalam menghambat pertumbuhan tumor. Selain itu, tanaman ini juga bermanfaat untuk kesehatan jantung, hati, dan juga dapat memperkuat dinding rahim. Kemudian yang terakhir yaitu ada tanaman langsana merah, atau dalam nama ilmiah disebut Creomeginandra. Tanaman ini bermanfaat sebagai pelancar peredaran darah, analgetik, dan juga astringen. Daun dan bijinya mempunyai khasiat seperti obat gosok, yaitu dapat menghangatkan. Dan bijinya juga berkhasiat sebagai obat kencing. Tanaman ini mengandung etil asetat. Sekian dari video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.